Oke, jadi begini bodoh. Ya, bosan juga saya dengan orang tolol seperti kamu. Jangan Perjanjian lama. Tolol, Bapak tidak secara tahu baca Alkitab, memutarbalikkan Turun aja kau saja setan. kamu. Turun aja kau, Kau bodoh kau. putar balik kau. Jadi begini ya Kristen-Kristen bodoh dan tolol. Perjanjian lama dengan perjanjian baru itu harus seiring. Kalau tidak seiring itu bukan kitab namanya. Memang dungu kalian. Gak ada otak kalian. Kok Ya. ini Pak, maaf, bicara firman itu Ya. aplikasikan firman. Tuhan Yesus saja bisa marah, apalagi cuma pilih 7. Memang dungu mereka ini, dungu. Dengar baik-baik ya, Alkitab itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu segaris, seia, sekata, tidak bertentangan. Betul. Di dalam Alkitab tidak ada kata anak Kalau manusia. begitu, tolong jelaskan. Diam Tolong dulu. Jelaskan Yohanes pasal 17 ayat 11 ke saya. Diam dulu lah Pak. Ya, di dalam Alkitab itu tidak ada kata anak manusia, tetapi ditulis di situ sang putra. Nggak ada kata manusia di situ. Memang bodoh dan tolol Kristen-Kristen ini. Kalian kan cuma makan tahu dan tempe. Tolonglah jangan naik-naik di sini. Cuma bikin emosi. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Oke, saya jelasin. Dia di dunia itu sebagai apa? Oke, saya jelasin. Bukan ya. manusia kah? Saya jelasin. Oke. Yang pertama, mau dia pendeta S2, S3, mau dia Romo, tidak paham apa arti kata manusia. Nggak ada yang paham apa arti manusia. Nah, Oh manusia, artinya manusia, wujud manusia. ini loh. Apa arti manusia? Maksudnya Saya mau tanya. Yesus Tuhan wujudnya Yesus menurut apa artinya Alkitab. ketika dia gunakan manusia? Diam dulu, saya tanya. Menurut Alkitab kata manusia itu apa? Apa? Jawab. Cara apa? Kata Manusia, manusia Tuhan. itu. Saya jawab. Apa arti manusia menurut ayat Alkitab? Saya Apa? kembali ke Bapak Bill. Bill dengar ini. Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai apa? Oke, sebagai juru selamat. Sebagai apa? Sebagai juru selamat. Iya, sebagai apa? Wujudnya sebagai apa? Sebagai juru selamat. Bukan wujudnya Terlihat juru Tuhan selamat atau itu terlihat manusia? sebagai apa dia datang ke dunia Tuhan Yesus? Oke, saya jelasin ya. Dengar Tunggu, dulu. jangan jelaskan dulu wujudnya sebagai apa. Bagaimana Itu dulu kalian mau menuntut? Kalian tidak tahu arti kita manusia. Kalian Bukan tidak tahu arti manusia manusia. Lah kamu Kalian- manusia atau artinya bukan? Kalian tidak paham arti manusia. Saya jelasin dulu. Ya, saya jelasin. Beri waktu. Ya, kata manusia dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadi manusia menurut rupa dan gambar kita. Manusia itu adalah rupa dan gambar yang diciptakan oleh Allah. Paham? Jangan dipotong, jangan kuturunkan kau. Bodoh. Nah, manusia itu artinya rupa dan gambar yang diciptakan. Jadi ketika Tuhan datang, dia menjadi apa? Menjadi ciptaannya. Otak di mana? Tuhan dari yang tidak terlihat wujudnya menyatakan Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai apa? Wujudnya wujud. apa? Sekarang Bapak Eki wujudnya wujud Tuhan. Bapak Eki wujudnya loh, Tuhan Bapak Eki diciptakan menurut rupa dan wujud siapa? Sekarang kita hilangkan Masih Tuhan dan ingat, kan? manusianya. Sekarang kita hilangkan Tuhan dan Allah manusianya. itu roh. Tuhan Yesus itu datang sebagai apa? Hilangkan manusianya dulu. Oke. Dan Tuhan. Oke. Sebagai apa? Dia menyatakan Wujudnya sebagai apa? Dia menyatakan wujudnya yang wujudnya. Diam Nggak usah dulu manusia, orang. Pak Eki diam dulu, oke? Dia menyatakan wujudnya yang tidak terlihat menjadi yang terlihat. Karena kata manusia itu adalah rupa dan gambar dia. Makanya dalam Yesaya 43:10 di belakang aku tidak ada Allah dibentuk, di depanku tidak juga ada Allah dibentuk. Tidak ada pernah Allah itu dibentuk. Jadi Anda kalau bilang kalian Bill, kalian Anda mengatakan bilang sendiri kita harus punya akal pemikiran yang sehat. betul. Nah, kalau kita punya akal pemikiran yang sehat, Tuhan Yesus datang ke dunia wujudnya sebagai apa? Kamu mau bilang wujudnya sebagai manusia, sedangkan manusia wujudnya menurut Saya rupa sudah dan bilang gambar Allah. hilangkan manusianya dan Tuhannya. Sekarang saya bilang hilangkan dulu manusia dan Tuhannya. Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai apa? Juru selamat. Wujud. Wujud. Kalau juru selamat itu dia itu Wujud dia misinya loh. sendiri. Dengar.
Misi Tuhan Yesus datang Wujud ke dia dunia sebagai sendiri. juru selamat. Iya. Dia datang sebagai Kan? apa? Dia datang dalam tampilan apa? Wujud dagingnya, Wujudnya maksudnya sendiri. dagingnya. Dagingnya Wujudnya sebagai dia. apa? Wujudnya dia. Maaf, kita berbeda pendapat. Selamat malam, saya mau keluar dulu dari tempat ini ya. Kita tidak berdebat tapi beda pendapat. memang Malikil ini cuma main-main ayat saja. Padahal kalau secara konteks juga belum tentu dia Saya tidak bisa tanya menjawab. Pak, saya tanya, manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar siapa Pak? Ya gambar Tuhan, Gambar Tuhan. tapi Jadi itu kan gambar. Iya, Fisiknya bukan fisik Tuhan. saya tanya, jadi skema kita terbentuk dari mana? Dari skema siapa? Dan gambar siapa? Kita manusia ini dari tanah. Betul, tapi bicara rupa dan gambar, Tuhan itu lain daripada manusia. saya tanya, Kalau cuma wajah, bukan rupa Pak, bukan rupa. Itu hanya bentuknya saja, bukan muka. saya tanya, Tuhan punya rupa dan gambar enggak? Tidak ada, kan dia roh. Anda sudah berapa lama jadi Kristen, Pak? Pak, Sampai segini sudah tua. apa Ya, yang ada- dijawab tadi itu saya rasa itu Alkitabiah, karena firman Tuhan dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23-24 itu, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Iya Jadi toh. dikatakan tentang hakikat Allah. Oke. Allah Jadi- itu roh yang jadi tidak begini. terwujud loh. Oke, jadi begini. Ketika terjadi penyelamatan itu menjadi nyata, menjadi wujud, Oke. berwujud sebagai Oke. manusia. Dengar dulu baik-baik ya, saudara-saudaraku. Iya, Saudara-saudaraku, dengar, bertanyalah. Roh itu sesuatu yang tidak terlihat namun ada. Setan Iya. juga, Iya. setan juga disebut roh. Oke? Setan juga disebut roh. Sekarang saya tanya menurut kamu, apakah Tuhan itu bisa terlihat atau tidak? Dia kalau bicara Tergantung tentang kalau dia mau hakikat, melihat dia nggak dirinya. bisa dilihat, Pak. Oke. Roh itu tidak bisa dilihat. Oke, sekarang saya tanya, ada nggak orang melihat Tuhan? Ada. Oke, berarti Tuhan itu bisa terlihat nggak? Kita bicara tentang bisa terlihat, bisa Nah, terlihat. waktu Musa melihat Tuhan, ya, dia punya rupa tuh nggak? Alkitab tidak menjelaskan secara rinci terkait dengan masalah Musa melihat rupa Tuhan. Oke, sekarang coba kamu lihat ya. Buka Bilangan 12 ayat 8. Buka. Dibaca supaya kita di sini saya nggak mau kita di sini debat kosong. Coba buka. Nanti saya akan jelasin. Bilangan pasal 8 ayat 21. Bilangan 12 ayat 8, salah. Bilangan 12 ayat 8. Bilangan 12 ayat 8, coba dibaca. Mulailah saudara-saudaraku ya. Kita di sini nggak usah berdebat. Mulailah belajar Alkitab dari nol. Oke, nggak usah debat. Bilang berapa tadi? 12 ayat 8. Jadi itu cerita tentang Musa berhadapan dengan Tuhan, melihat Ya, rupa Tuhan. berhadapan. Oke. Jadi Tuhan itu mempunyai rupa. Jadi kalau Anda berdiri ya di bayang, ya itu adalah rupa Tuhan. Jadi Tuhan itu mempunyai kepala, punya tangan, tapi kalian nggak terima. Kita itu ada karena rupa Allah. Jadi Yesus itu datang, dia menyatakan rupanya yang dari tidak terlihat menjadi yang terlihat dengan cara menjadi daging. Coba dibuka ya. Yeskel 15 Yeskel 1 ya ayat 26. Yeskel 1 ayat 26. Rupanya seperti apa yang dilihat? Yeskel 1 ayat 26. Supaya di sini kita belajar dari Alkitab.
Jadi Tuhan itu menyatakan dirinya dari yang tidak terlihat menjadi yang terlihat dengan cara menjadi daging, bukan menjadi manusia. Makanya Alkitab itu bagus sekali, tepat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, nggak terbentur. Bahwa di tengah-tengah di antara itu bukan manusia, tapi Allah. Hosea. Coba Yeskiel 1 ayat 26. Bro Bel, Ya. ini saya tampilkan original teks yang Kejadian 1 ayat 26. Jadi gini ya kawan-kawan ya. Nih. Ini teman-teman ya. Saya bisa lihat. Nih. Jadi in our image, ya, according to our likeness, itu adalah selem demut atau besal menu kit mutenu. Selem demut, baca dari kanan ke kiri. Selem itu image atau gambar. Nih, saya kasih ya. Lihat. Selem demut gambar. Ya, ini an image. Jadi kalau teman-teman menggambar sesuatu bentuk di buku gambar, pada waktu kau gambar, itu namanya gambar. Betul kan? Nah, terus kenapa ada demutnya? Selem gambar demut. Nah, demutnya apa? Nih. Ini demut, sorry. Lihat deh, demut ya. Ini kan selem in our image, demut. According to our likeness. Oke, kita lihat demutnya apa nih? Selem demut. Nih, strongnya. Lihat definition. Keserupaan, ya, keserupaan, kemiripan, likeness. Nih sorry. Nih, kemiripan dan ini koma similitude itu keserupaan, kemiripan, keserupaan. Jadi selem demut itu artinya kalau kau menggambar sesuatu, pada saat gambar itu jadi serupa atau mirip dengan Tuhan. Oke, jadi manusia itu persis yang dijelaskan oleh Bro Billy tadi. Jadi kita ini diciptakan menurut gambar, kalau digambar, dan keserupaan mirip Tuhan. Jadi kita ini memang serupa dengan Tuhan. Berarti manusia itu mengambil rupa Tuhan. Jangan sebaliknya. Jadi pada waktu Tuhan Yesus datang, Yotevave berinkarnasi menjadi daging, dia ya membawa rupa, gambar dan rupanya sendiri. Karena gambar rupa sendirinya itulah manusia dibentuk. Manusia mengambil gambar dan rupanya. Jadi dia datang ya membawa gambar dan rupanya sendiri. Saya jelas loh. Ya, kalau kamu nggak percaya saya kasih ini. Ya. Itu sudah jelas. Itu Ya. tidak ada persoalan Nih, di situ. lihat sebentar. Bahwa Tuhan itu Sebentar ya. membuat manusia itu bentuk gambarnya. Ya. Nih. Ya. Kemiripan dan keserupaan. Jelas ya. Oke, jadi gambar itu gambar yang kalau Anda gambar, misalnya kamu mau gambar di buku gambar, kau gambarlah. Pada saat gambarmu jadi, gambarmu itu kemiripan dan keserupaan dengan Tuhan. Itu maksudnya. Jadi manusia itu, arti manusia adalah gambar yang serupa dan mirip dengan Tuhan. Itulah manusia. Oke? Jadi begini. Nah, saya rasa bahwa Bukan cuma gambar, Pak. apa yang dijelaskan Tapi memang tadi itu fisiknya. Sebentar ya. sebenarnya itu tidak ada masalah karena itu Alkitabiah ya. Iya, kita nggak Tapi yang masalah jadi soal itu. Ya, sebentar. Saya closing dulu. Ya. Ya, jadi pada waktu Yahweh Yotevave itu datang ke ruang dan waktu ini, dia berinkarnasi, lahir dari rahim Maria dan dipanggil anak, diberi nama Yehosua. Dia membawa gambar dan rupanya sendiri.
Karena manusia itu dibentuk menurut gambar dan rupanya. Jadi dia bukan mengambil rupa manusia, salah. Kita yang mengambil rupa dia. Jadi kalau dia datang berinkarnasi, dia datang dengan membawa gambar dan rupanya sendiri, dagingnya sendiri, darahnya sendiri. Itu Alkitabiah, ayatnya ada semua. Kita bisa buktikan. Begitu bro, ini udah tak tunjukin loh, ya mulai dari original text ya. Ya itu kan tafsiranmu. Yang siapa yang nafsir? Orang gila kau. Nggak menafsir Kau di situ. apa sih? Saya tunjukkan original text nggak bilang tafsir. Kau ini saya tunjukin Salem Demut, kamu bilang saya tafsir. Gimana kau itu? Sekarang Kau pernah baca original text tidak? kesimpulannya Ampun, gimana? orang ini memalukan sekali kau. Kau buka original text-nya, download Bible Hub-nya. Aduh, kamu ini dibilangin yang benar tapi ngeyel, mau percaya yang salah. Kalau kau percaya yang salah itu sama dengan saksi dusta. Percaya akan dusta, bersaksi akan kedustaan. Jadi Sudah kesimpulannya dikasih gimana, Pak? kebenaran. Mas, kesimpulannya gimana? Ya kesimpulannya jelas seperti yang Bro Billy sampaikan tadi, udah jelas. Begitu loh. Iya, apa? Ya. Bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu satu pribadi. Artinya tidak ada dua pribadi. Yesus dan Bapa itu satu. Iya. Memang betul pribadi. Iya, itu memang Yesus itu Elohim itu sendiri. Gini loh, simpelnya ya. Elohim itu hanya sebutan sesembahan. Ya, ada di kitab Taurat. Teman-teman kalau Anda mau bantah saya, silakan kalau kau bisa bantah ayat-ayat ini. Yohanes 17 Ya, jadi gini. ayat 11. Sebentar kau dengar dulu saya bilang. Saya dengar. Ya. Dengar ya. Tunggu. Udah mau jauh ini, udah mau lari poin yang saya jelasin tadi. Agak udah jauh, sabar. Supaya nggak lepas tadi poin saya itu. Oh, saya balik lagi dulu ya. Jadi ya. Ya, silakan. Nah, jangan sampai dia lari ke poin. Jadi kalau kita lihat ya, Tuhan itu mempunyai rupa, ada penegasannya. Tadi yang saya suruh buka dalam Yeskel itu sudah dibuka belum? Setuju. Saya rasa bahwa kita tidak berdebat soal masalah rupa karena karena kejadian itu dia menjelaskan secara detail. Iya, coba buka Yeskel 1 ayat 26. Apa yang dilihat? Rupa Tuhannya seperti apa? Coba Yeskel 1 ayat 26. Supaya di sini kita coba dibaca yang dilihat. Jadi rupanya seperti anak manusia. Jadi Tuhan, nah sekarang kita baca Yesaya 43:10. Di belakang aku tidak ada Allah dibentuk, di depanku juga tidak ada Allah yang dibentuk. Nah, bagaimana bisa kalian datang mengatakan Tuhan Yesus datang yang menjadi manusia? Kan gak sinkron itu. Bro Bill, ini Yeskel, saya baca dulu. Yeskel 1 ayat 26. Pindahin aku di layar gede. Bacalah, biar nanti mereka dengar. Nih, ya. Saya baca ya. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai takhta yang kelihatannya seperti permata lasurit. Dan di atas yang menyerupai takhta itu ada kelihatan seperti rupa manusia. Ya, terus? Jelas ya? Oke. Kalau mau baca terus sampai 27 lebih jelas lagi nih. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas aku lihat seperti suasa mengkilap. Ya, seperti api ditungi sekelilingnya dan daripadanya menyerupai pinggang sampai ke bawah. Aku lihat seperti api yang ditungi sinar. Jadi itu adalah serupa seperti rupa manusia. Jadi begini. Ketika kalian mengatakan bahwa Tuhan Yesus menjadi manusia, itu kesalahan fatal. Jadi di dalam Hosea 11 juga mengatakan bahwa di tengah-tengah itu bukan manusia, betul nggak? Jadi sebenarnya tidak boleh ada kata manusia yang melekat kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika kalian melekatkan kata manusia, apalagi 100% Tuhan, 100% manusia, artinya 100% ciptaan, 100% pencipta. Itu yang kalian mau. Jadi mitologi Yang Yunani. bilang Yesus manusia itu kan Tuhan Yesus sendiri, bukan manusia. Aduh. Yesus sendiri yang bilang anak manusia datang. Oke. Di ayat mana itu, bro? Matius 8 ayat 20 banyak sekali ayatnya. Oke. Matius Jadi 9 ayat 6. Ayat itu.
Dari begini. Banyak sekali ayatnya, lebih Saya dari mau tanya 80 kali. Yesus Saya mau berkata tanya anak dirinya, anak manusia. Oke, saya jelasin ya, saya jelasin. Jangan kita sudah tahu kebenaran masih ngotot. Ya, kalau dia manusia berarti berbenturan dengan Hosea tadi. Katanya bukan manusia dia yang di tengah-tengah tapi Allah. Jadi begini Pak, kalau saya itu, kalau kita bicara perjanjian baru, bukan perjanjian lama lagi. Karena kita bicara Tuhan Yesus itu di perjanjian baru. Oke, jadi begini bodoh. Ya, bosan juga saya dengan orang tolol seperti kamu. Jangan. Perjanjian lama. Tolol, Bapak tidak bicara tahu baca, kita begini. memutarbalikkan Turun aja kau saja setan. kamu. Turun aja kau bodoh kau. Putar balik kau. Jadi begini ya Kristen-Kristen bodoh dan tolol. Perjanjian lama dengan perjanjian baru itu harus seiring. Kalau tidak seiring itu bukan kitab namanya. Memang dungu kalian. Gak ada otak kalian. Kok Ya. ini? Pak, maaf, bicara firman itu Ya. aplikasikan firman. Tuhan Yesus saja bisa marah, apalagi cuma pilih 7. Memang dungu mereka ini, dungu. Dengar baik-baik ya. Alkitab itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu segaris, seia, sekata, tidak bertentangan. Betul. Di dalam Alkitab tidak ada kata anak Kalau manusia. begitu, tolong jelaskan. Diam Tolong dulu. Jelaskan Yohanes pasal 17 ayat 11 ke saya. Diam dulu lah Pak. Ya, di dalam Alkitab itu tidak ada kata anak manusia, tetapi ditulis di situ sang putra. Nggak ada kata manusia di situ. Memang bodoh dan tolol Kristen-Kristen ini. Kalian kan cuma makan tahu dan tempe, tolonglah jangan naik-naik di sini. Cuma bikin emosi. Yang Kristen-Kristen bodoh memang. Sudah dikatakan tidak ada kata manusia di situ. Masih ngotot, itu terjemahan. Masa perjanjian lama dengan perjanjian baru itu bertentangan? Itulah hebatnya Alkitab. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu segaris, seia sekata, tidak bertentangan. Tapi kalian memang Kristen-Kristen dungu kalian. Mualaf saja kalian. Kalian memang gak ada otaknya kalian ini. Masa bertentangan? Oh itu perjanjian lama, itu perjanjian baru. Kristen macam apa kalian ini? Ya memang dungu mereka. Memang dungu kalian, memang udah tua, udah mau mampus, masih aja dungu. Mana ada kita perjanjian lama sama perjanjian baru bertolak belakang. Udah Bang Billy biarin mereka. Yang penting Bang Billy udah ajar mereka, nah gitu nggak apa-apa. Jadi perjanjian lama perjanjian baru itu tidak bertabrakan, tidak boleh kontradiksi. Ya, harus presisi. Presisi. Itulah kelebihan Alkitab kita. Harus. Bagaimana pernyataan Tuhan tidak pernah berubah. Perjanjian lama perjanjian baru itu presisi. Itu membuktikan bahwa Tuhan kita itu tidak mempunyai konsisten. Yang tidak berubah-berubah. Ini kalian bikin berubah. Perjanjian lama lain, perjanjian baru lain. Memang otak keledai. Memang keledai kalian ini memang. Ini Tritunggal ini memang otak-otak keledai. Udah Bang, marah-marah terus. Makanya itu kan itu apa? Makanya tadi saya bilang dia, kamu itu percaya akan dusta. Lah kalau kau percaya akan dusta berarti kau bersaksi dusta. Udah kasih kebenaran masih aja kau bersaksi dusta bilangnya. Aduh ampun, memalukan. Aduh parah banget mereka itu ya, parah. Makanya mereka takut sekali kok original text, ya kan? Kaget-kaget mereka, ya kan? Yang anak manusia itu nggak ada. Anak manusia kita udah cek ya, mestinya seorang sang anak, sang putra. Nah itu yang tepat, ya itu jelas kok. Di dalam perjanjian lama seorang putra diberikan. Itu Ben, ya. Jadi ada Ben sama ada saya lupa nanti saya tunjukin. Jadi Yelet dan Ben. Nah itu. Nah berarti harus digenapi di perjanjian baru. Di perjanjian baru juga mestinya disebutannya adalah sang putra, sang anak laki-laki, bukan anak manusia. Lah itu kan mereka terjemahkan anak manusia kan dari apa? Huios anthropos. Nah, huios anthropos itu mestinya sama dengan Yelet Ben. Yelet Ben itu seorang putra, sang anak laki-laki. Nah, mestinya presisi. Di perjanjian baru pun harus disebut sang putra atau sang anak laki-laki, bukan anak manusia.
Bagaimana kamu ini? Memalukan sekali. Makanya kau lihat itu original teksnya. Takut kau dredek itu apa jantungnya. Dredek dia. Perjanjian lama, perjanjian baru. Dia bilang itu kan perjanjian lama, perjanjian baru. Kasihan sekali mereka. Si Demian aja terkencing-kencing sampai mencret. Dia coba-coba mau ambil kitab Daniel. Dia pikir Daniel bahasa Ibrani. Ternyata Daniel itu bahasa Aram. Memalukan, memalukan. Kasihan. Udahlah. Ya, jadi Anda itu tolong ya kalau kita beritahu ya sesuai original teks itu yang paling jujur. Karena dari situlah semua terjemahan membuat terjemahannya. Jadi kalau misalnya ada suatu terjemahan yang something wrong, ada question mark yang besar, nah jujurnya larilah, pergilah ke original teks. Kau bisa cek sendiri. Gitu loh. Kita tuh bukan berarti kita sembunyiin, kamu nggak bisa. Kau cek sendiri. Tapi kau takut kan? Karena kalau pada saat kau cek sendiri, kau bisa membuktikan bahwa yang diterjemahkan itu salah. Tapi kau takut. Apa jantungmu dredeg itu untuk membaca original teks. Aduh. Ampun deh. Gitu. Lanjut Bro Bill. Siapa lagi yang mau naik dari bawah itu? Silakan aja. Yang penting jangan ngeyel. Kasih kebenaran. Tadi dibilang itu kan menurut apa tafsiranmu? Lah, tafsiran saya. Kau lihat gak punya mata gak Selem Demut itu? Orang gile. Kita tunjukin original teksnya, dia bilang itu tafsiran saya. Oh, memang orang bebal. Iya. Ya kan? Udah Kalau bebal, udah- fitnah lagi. Fitnah kan dia mau fitnah saya. Iya, udah jelas original teksnya di sana. Udah jelas original teks dia bilang saya tafsir. Oh, kurang ajar orang ini memang.